semua, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita ke soal yang pertama. Seperti biasa, literasi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu pasti akan selalu ada bacaan yang cukup panjang di sini ya. Tidak apa-apa, kita cari dulu soalnya tentang apa di sini. What type of social structure do muskoxen exhibit within their herds? Jadi di sini tipe struktur sosial apakah dari kawanan muskox gitu ya. Oke, kita cari yang ada herdnya. Herd itu dia kawanan gitu ya. Coba di sini ada ya di sini nih. Fascinating social structure within their herds with strong bonds forming between members. Jadi di sini memiliki struktur sosial yang sangat menakjubkan di antara kawanannya dengan dia itu membentuk bonding atau kebersamaan gitu ya yang sangat kuat di antara membernya gitu. The herd is typically led by a dominant male. Oke, jadi di sini kawanannya dia akan dipimpin oleh seorang atau seekor ya di sini, oleh seekor pejantan yang dominan gitu, who protects the group from potential threats, yang melindungi grupnya dari ancaman potensial gitu ya. Jadi di sini social structure-nya berarti dia itu punya pemimpin dan punya anggota ya. Berarti itu struktur sosial yang hierarki ya. Berarti kita pilih jawabannya langsung aja nih yang B di sini ya, hierarchical. Kalau yang solitary itu tidak mungkin. Kenapa? Karena solitary itu adalah soliter alias dia itu hidupnya sendiri-sendiri gitu, soliter. Kemudian nomadic. Nah, nomadic ini berpindah-pindah ya, tapi tidak sesuai untuk tipe struktur sosialnya gitu. Kemudian kompetitif. Kalau kompetitif berarti dia saling bersaing antara satu member dengan member yang lain ya. Berarti ini bukan juga nih yang C sama yang D. Kemudian yang E, isolated, terisolasi. Ini jelas kurang tepat juga. Jadi struktur sosialnya itu adalah hierarchical alias hierarki gitu. Dia punya pimpinan dan dia punya anggotanya gitu ya. Lanjut ke soal yang kedua, ini masih bacaan yang sama ya tentang muskox. What purpose do the herd serve for muskoxen? Oke, jadi tujuan dibentuknya kawanan dari muskox itu apa gitu ya. Nah, tadi yang kawanan-kawanan itu ada di paragraf terakhir alias di paragraf ketiga ya di sini nih. Dari sini sampai ke sini gitu ya. The herd is typically led by a dominant male who protects the group from potential threats. Jadi kawanan tersebut dia dipimpin oleh pejantan gitu ya, seorang pejantan yang melindungi grupnya dari ancaman potensial. Nah, berarti tujuan dibentuknya kawanan itu ya untuk saling melindungi satu sama lain gitu ya dari ancaman-ancaman predator gitu. Oke, kita langsung aja cari jawabannya. Yang A dulu. To engage in territorial disputes. Oke, ini jelas Sarah ya. Kemudian to compete for mating rights. Oke, tidak disebutkan ya untuk matingnya. Kemudian to migrate to warmer climates. Untuk bermigrasi juga bukan ya. Kemudian to provide a sense of security. Oke, ini jelas betul ya. Jadi kita pilih jawabannya yang D. Jadi tujuannya itu adalah untuk menyediakan keamanan gitu, rasa aman gitu ya. Kalau yang E to hunt for prey together, untuk berburu bersama-sama gitu ya. Ini jelas salah. Lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah berbeda lagi bacaannya ya. Ada 4 paragraf, tidak apa-apa. Kita fokus dulu ke soalnya. According to the passage, what role does the dental structure of omnivores play? Oke, jadi di sini berarti titik beratnya itu adalah struktur gigi dari omnivora gitu ya. Peran dari struktur gigi omnivora. Berarti kita langsung aja cari kata kuncinya dental structure gitu ya. Di mana ada dental structure? Di paragraf pertama itu tidak ada ya. Kemudian di paragraf kedua juga tidak ada di sini. Di paragraf ketiga ternyata ada di sini ya. Dental structure of omnivores often reflects their varied diet and feeding habits.
Struktur gigi dari omnivora itu seringkali mencerminkan makanan mereka gitu ya, dan kebiasaan makan mereka gitu. Many omnivorous animals possesses a combination of sharp, pointed teeth for tearing flesh and broad flat molars for grinding plant material. Oke, jadi intinya di sini gigi dari omnivora itu dia punya dua tipe. Yang pertama tipe yang tajam alias gigi taring. Gigi taring itu untuk mencabik-cabik daging di sini ya. Dan kemudian ada flat molars alias gigi geraham gitu ya. Kalau gigi geraham itu dia untuk menghaluskan plant material alias tumbuh-tumbuhan. Jadi ada dua gigi ya, gigi taring sama gigi geraham. Oke, coba kita lihat dulu langsung ke pilihan jawabannya yang A dulu ya. It allows them to climb trees more effectively. Ini jelas kurang tepat ya. Tidak disebutkan gitu ya bahwa gigi dari omnivora itu digunakan untuk memanjat pohon gitu. Memanjat pohon menggunakan gigi gitu ya. Ini jelas salah. Kemudian yang B, it helps them communicate with other species. Oke, membantu mereka untuk berkomunikasi dengan spesies yang lain. Ini jelas salah juga ya. Kemudian it enables them to camouflage. Camouflage berarti berkamuflase terhadap lingkungannya. Tidak juga yang ini ya. Kemudian it reflects their diet and feeding habits. Oke, ini betul ya. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang D gitu. Mencerminkan kebiasaan makannya gitu ya. Kalau yang E, it serves as a defense mechanism against predators. Oke, ini jelas salah ya. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini, semangat belajarnya and see you in the next video.